warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Stambuk A4111945. Saya dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran indoor dan outdoor di TPA. Baik, saya pertama-tama di sini akan menjelaskan pembelajaran outdoor. Pembelajaran outdoor suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran. Kegiatan belajar sambil bermain yang diisi oleh permainan atau ketangkasan dalam usaha membentuk karakter anak percaya diri. Kegiatan permainan pembelajaran dilakukan di luar ruangan sebagai variasi metode pendekatan yang digunakan dengan tujuan memperkenalkan lingkungan secara langsung dan melatih psikomotor anak usia dini. Ada dua alasan penting bermain outdoor diperuntukkan untuk anak usia dini. Pertama, banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan didapatkan oleh anak, karena setiap anak akan selalu menghadapi masa perkembangan setiap harinya. Dari itu perlu adanya wadah untuk memperlancar proses perkembangan anak dengan cepat. Kedua, kebiasaan orang tua yang menjauhkan area bermain dari anak-anak dari berbagai faktor yang lebih memberikan anak-anak tontonan atau bermain komputer. Selain itu, faktor lingkungan yang tidak aman membuat orang tua menjauhkan anak mereka untuk bermain di luar, padahal bermain langsung dengan lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak, karena anak dapat beradaptasi langsung dengan alam. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan jika anak selalu disuguhi oleh gadget, karena akan memiliki ketergantungan selalu meminta untuk main gadget tanpa mengenal waktu, dan bahkan bisa menjadi benalu bagi anak untuk malas sekolah. Sebisa mungkin diperkenalkan pada anak usia dini sewajarnya saja, agar tidak terjadi dampak negatif yang merugikan anak di kemudian. Tujuan anak belajar outdoor adalah untuk berkembangnya sosial emosional, yaitu dengan mengekspresikan kreativitas dengan membuat berbagai benda seni, mengembangkan permainan baru seperti menyusun puzzle dan lain-lain. Perkembangan kognitif yaitu mengembangkan pemahaman konsep di awal matematika, menghitung lompatan atau loncatan dan lain-lain, menghitung jarak dan tinggi pohon. Perkembangan fisik yaitu dengan mengembangkan motorik halus, motorik kasar, dan lain-lain. Perkembangan intelektual dan lain-lain. Ruangan anak melakukan proses di luar ruangan. Anak melakukan proses belajar melalui interaksi langsung dengan benda-benda ataupun berbagai ide. Lingkungan di luar ruangan memberikan kesempatan kepada guru untuk membantu anak dan menguatkan kembali konsep-konsep dipelajari sebelumnya. Dengan adanya berbagai macam tujuan dan pembelajaran outdoor, maka anak dapat menemukan karakter dan kemampuan anak-anak jika diberikan kemampuan anak
anak jika diberikan kebebasan yang luas untuk mengeksplorasikan segala kemampuannya, maka anak akan tumbuh dengan baik. Dan mengenai pembelajaran indoor, sesuai dengan karakteristiknya, masa usia dini disebut masa peka. Pada masa ini, anak sangat sensitif atau sangat peka terhadap sesuatu di sekitarnya, sehingga pada masa ini merupakan saat yang paling tepat bagi anak untuk menerima respon atau rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan sebagai unsur yang menyediakan sejumlah rangsangan perlu mendapat perhatian dan perlu diciptakan sedemikian rupa agar menyediakan objek-objek sesuai kebutuhan dan perkembangan anak. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang matang. Ketahapan lingkungan belajar secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar yang akan dicapai anak. Idealnya dalam pengelolaan lingkungan belajar adalah penggabungan dari dua hal: guru yang superior yaitu memadai dalam pengetahuan